bersyukur kepada Tuhan. Kami hendak menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami hendak bermasmur bagi Tuhan karena kasih setiamu dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami mau bernyanyi buat kebaikan Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur setia Allah masih berlaku dalam kehidupan kami. Janji-janjimu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini hari yang ke-7 kami bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang 6 hari Tuhan berikan dalam kehidupan kami jemaat Tuhan untuk kami melakukan semua kegiatan aktivitas kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan apapun juga oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini maka layaklah kami, sepantasnya lah kami yang sudah menerima segala kebaikan Allah. Kami mau bawa roh, kami akan bawa roh, jiwa, tubuh kami. Kami bawa tubuh kami, hati kami, pikiran kami dalam rumah Tuhan untuk kami bersekutu, untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Mengawali ibadah pada saat pagi hari ini dalam ibadah yang pertama. Mari Tuhan berkati ibadah ini dari awal, dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya. Engkau memberkati kami seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah ini lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kesaksian, bahkan lewat firman Tuhan. Kami semua diberkati oleh Engkau dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik yang menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singers, pemain musik, multimedia, penerima tamu kolektan, diurapi oleh Allah Bapa dalam surga. Bahkan seluruh jemaat Tuhan tempat ini diurapi, dikuduskan oleh Allah Roh Kudus. Kami layak memuji mengagungkan Engkau. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami berlayak untuk beribadah, kami berlayak untuk memuji mengagungkan Engkau. Dan kami yakin dan percaya kalau kami benar-benar sungguh-sungguh beribadah pada saat ini, maka kuasa Allah kami rasakan, mujizat Allah terjadi dalam ibadah yang pertama ini. Jemaat Tuhan diberkati oleh Engkau, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam pergumulan jemaat Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Maka kuasa Allah akan memenangkan segala pergumulan jemaat Tuhan. Segala kebutuhan-kebutuhan jemaat Tuhan juga akan dicukupkan lewat ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dari rumah mereka untuk datang ke tempat ini. Jauhkan dari mara bahaya, lindungi mereka, tibakan dengan selamat. Apapun yang mau menghambat, apapun yang mau menghalang-halangi jemaat Tuhan untuk datang beribadah pada pagi hari ini, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kuasa Roh Kudus menarik jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Engkau. Hari ini kami pesta secara rohani, maka hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan gembira, karena kami berada di dalam rumah Tuhan. Karena firman-Mu berkata, lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar rumah Tuhan. Karena di tempat inilah kami mengawali segala keberhasilan hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini, dan hamba-Mu tabiskan hanya di dalam satu nama yang heran, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini ibadah kita pada pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Di bahasanya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali berada dalam rumah Tuhan. Kita akan mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya mengimbau bagi jemaat Tuhan yang di bangku yang paling belakang, mohon untuk maju ke depan, untuk tempat duduk yang sudah tersediakan yang ada di depan, dan biarlah jemaat yang mungkin terlambat bisa duduk di bangku yang belakang. Puji nama Tuhan. Kita akan siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersorak memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
pujian. Terpujilah nama Tuhan. Bagi jemaat yang bersaksi, sahabat saya persilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mau bersaksi betapa luar biasanya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kelompok 2 di daerah sini, Mas, kelompok 2, dan saya ambil firman Tuhan Filipi 2:5. Itu pokok pembicaraan yang saya sampaikan, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu judul yang saya bawakan. Kemudian hidupmu dalam Kristus Yesus. Dan saya katakan rumahnya si roh, karena kudus roh manusia. Rumahnya si roh manusia itu ada seperti tubuh. Jadi saya mau berbicara tentang roh manusia. Roh manusia itu di dalamnya ada yang disebutkan hati nurani yang paling dalam. Itu yang menjadi sasaran firman. Saya katakan demikian, judulnya itu yang menjadi sasaran firman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan. Tubuh kita inilah rumahnya si roh jiwa. Saya katakan begitu. Ada satu orang datang ke depan pakai celana 34 dia punya celana. Kemudian datang dia bantah itu. Dan satu lagi muncul. Nah, kenapa? Salah saya gimana Tuhan? Oh seperti ini. Mulai dari tahun 1980 saya sudah bawa firman. Andai kata terus sudah profesor doktor misalnya. Tapi kali ini saya menghadapi seperti itu, aneh. Dia mulai kebetulan istri saya dekat dengan saya ketika saya bawa firman. Nah, ini apa ini? Mereka berdua membantah, yang satu membantah, yang satu lagi menjawab masalah roh. Ya. Istri saya suara kecil dari saya, dia kata, roh kamu. Padahal sudah 3 tahun 4 waktu saya khotbah. 3 tahun 4 waktu. Roh kamu katanya. Ini suara Tuhan, suara lingkungan, suara dari atau suara siapa? Tapi saya pikir demi keamanan kelompok,
Saya berkhidmat, saya tobat, saya beralih, tidak singgung masalah roh. Dan saya pikir, kok susunan main 12 banyak masuk dalam kelompok ini, saya pikir begitu. Sudah demikian saudaraku, tapi saya tidak merasa apa? Tidak merasa tersinggung sebenarnya, tidak, sama sekali tidak. Saya pikir dia menjawab, dia ingin menanya, kemudian saya pakai karena saya pernah berorganisasi, jadi saya tidak mau dihajar langsung sekat dengan mancang, tidak mau seperti itu. Maka jawabku bagaimana? Dan kamu tidak makan, mereka berdua yang ngomong. Itu nikmat, saya pikir, saya bernikmat. Dan akhirnya saudara, kita sertakan judul lain sedikit gitu. Ya, sudah jalan kita tempat, sedikit kita tambahkan, baru kita akhiri dan berakhir juga. Tapi saya tetap merasa, kok bisa seperti itu? Mulai dari tahun 80 sampai sekarang saya ikut menyampaikan firman di mana-mana, kok belum pernah saya mengalami seperti ini, seperti itu. Kalau digoda bencong sering, tapi kalau digoda seperti ini tidak pernah saya. Kalau digoda bencong sering, ya maklum katanya. Itu saya juga yang bekerja. Tapi kali ini saya itu 19, jangan-jangan kelompok ISIS ini saya pikir begitu, menyang. Nah sekarang rupanya bukan hanya di tempat lain yang terjadi masalah-masalah seperti yang ribut dan rupanya di saudara ini sudah mulai semakin heboh. Roh jahat juga menyerang, terutama hamba-hamba Tuhan yang gereja sekarang. Nah kembali dari situ saudaraku, saya minta ampun, apakah saya salah memilih bahwa firman itu sudah saya persiapkan dan bukunya juga sudah saya persiapkan masalah roh manusia dengan Roh Kudus, di mana perbedaannya. Dan saya katakan Adam itu berbeda dengan hewan. Kalau Adam itu dihembuskan nafas daripada Tuhan, jadi kita ini ada nafas Tuhan. Itu karena saya katakan. Kalau hewan tidak diciptakan dengan perkataan, jadi kalau manusia dihembuskan, itu jadi roh itu ada dalam tubuh manusia. Betul saya ini diserang sebegitu rupa, dan puji Tuhan. Katanya saya bisa bicara kenapa? Tapi dia juga diam. Tapi untung dia menolong saya ketika berobat. Andai kata saya teruskan itu heboh. Jadi masalah roh. Dan dengan kata lain saudaraku, tidak boleh menyebutkan sampai. Saya tidak mau kita punya kelompok ini sampai hanya di tingkat tubuh saja, tubuh. Tidak mau sampai di tingkat tubuh, meningkat sedikit ke dalam roh. Itu beda kita dengan yang lain-lain sana. Saya ngomong itu. Dan akhirnya saudara terakhir saya tutup itu pertemuan dengan baik dan akhirnya saya mendapatkan. Ini perlu saya sampaikan karena saya merasa terbeban menyampaikannya. Karena di beberapa tempat sini ada beberapa kelompok lansia, kelompok lansia terpaksa harus saya kirim ke beda sana. Ada beberapa kelompok sini juga ada lansia. Saya bawa ke sana supaya mereka isi, karena ini aliran pentakosro, aliran karismatik. Saya bawa. Nah, jadi mereka syarat dengan catatan tidak di sana, tapi kembali terisi di sana. Itu maksud saya dari kesaksian, jadi terang, jadi dalam, jadi suratan terbuka tanpa tertulis bisa dibaca orang. Demikian kesaksian saya, kiranya jadi berkat. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Mandu, dan selanjutnya kita akan mendengarkan untuk membaca firman Tuhan kepada Bapak dan Kiai Mulia yang bertugas. Saya persilakan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Pembacaan terambil dari kitab Yesaya pasal 49 mulai ayat 10 dan seterusnya. Yang ingin saya tekankan pada ayat 16.
di mana kita itu dilukiskan dalam telapak tangannya dan tetap di ruang matanya dalam jarak pandangnya. Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap bersama kita untuk selamanya. Jadi itu adalah lukisan kita yang tidak akan terhapus oleh waktu. Tuhan punya rencana bagi setiap ciptaannya. Jadi itu bukan rencana yang biasa, tetapi rencana yang indah. Mari kita baca kitab Yesaya pasal 49. Haleluya. Mulai dari ayat 10. Ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. 11. Aku akan membuat segala gunung menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada di daerah sini. Bersorak-sorai, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembira dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orangnya yang tertindas. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari